Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Rika Andini dengan NIM I1A21909. Di sini saya akan membahas materi tentang silaturahim fi Quran wal hadis. Yang pertama, pengertian dari silaturahim. Silaturahim ini berasal dari kata majemuk yang terambil dari bahasa Arab dari kata silah dan rahim. Silah ini berakal dari kata wasol yang berarti menyambung, sedangkan rahim yang berarti kasih sayang. Jadi dapat kita pahami, silaturahim ini berarti menyambung tali kasih sayang. Yang kedua, kedudukan silaturahim di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Di antaranya mengajarkan agar kita menjalin tali silaturahim. Yang terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Tuhanmu dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Nah, dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa perintah silaturahim ini dirangkai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalin tali persaudaraan sesama umat manusia hendaknya dibina berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan kekayaan, kecantikan, keturunan, pangkat, maupun jabatan. Karena persaudaraan yang dibina dengan maksud-maksud tertentu yang bukan berdasarkan ketakwaan, maka akan mudah sirna hingga tidak bertahan lama. Yang ketiga, kedudukan tali silaturahim di dalam hadis. Nabi mengajarkan kita untuk menjalin tali silaturahim yang sesuai hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Dari Nabi SAW bersabda, "Tidaklah orang yang mengadakan silaturahim itu orang yang membalas, akan tetapi ia adalah jika diputus hubungan rahimnya, maka ia akan menyambungnya." Hadis riwayat Bukhari. Kedudukan silaturahim di dalam hadis dari ragam tingkat masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, washil. Yang kedua, mukafi. Yang ketiga, qati. Yang pertama, wasil. Wasil adalah orang yang menyambung tali silaturahim ini dengan niat yang ikhlas, tanpa ada maksud tertentu. Yang kedua ini mukafi. Mukafi ini orang yang menjalin tali silaturahim dengan niat membalas budi atau membalas kebaikan orang lain. Yang ketiga, qati. Qati adalah orang yang bersikap fasik atau orang yang memutuskan tali persaudaraan. Di antara 3 tingkatan di atas, tingkatan yang paling utama adalah wasal atau tingkatan yang pertama, karena pada tingkatan pertama inilah makna silaturahim yang sebenarnya. Yang keempat, ada adab silaturahim. Adapun adab-adabnya, yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersilaturahim kepada yang terdekat terlebih dahulu. Dan terus-menerus menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskannya. Dan niatkan bersilaturahim tanpa meminta balasan apapun. Selanjutnya yang kelima, hikmah menjalin tali silaturahim. Yang pertama, merekatkan tali persaudaraan. Yang kedua, memperbanyak rezeki. Yang ketiga, menambah empati dan menjauhi dari sikap egois. Yang keempat, menambah kekuatan dan kesatuan Islam. Yang kelima, memperluas persaudaraan. Kemudian yang keenam, larangan silaturahim. Menjalin silaturahim antara sesama sangatlah penting dalam kehidupan, sehingga Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memutuskan tali silaturahim, sebab memutuskan hubungan silaturahim dapat menimbulkan petaka untuk kehidupan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.